Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan membacakan salah satu komentar dari sahabat kita, yaitu penonton HN Official, yang sungguh sahabat, saya sangat miris sekali membaca komentar dari sahabat kita tersebut. Namun insya Allah kita akan membahasnya secara detail di video saya kali ini. Seperti apakah komentarnya? Maka sebelumnya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah sahabat, biar tidak bertele-tele, maka langsung saja akan kita buka komentar dari sahabat kita ini. Ini dari delete account 7394, tidak ada namanya sahabat. Di sini disebutkan, Pak Ustadz, mohon dijelaskan detail mengapa mesti zikir wirid sekian ratus atau ribuan kali, termasuk sholawat Jibril dan seterusnya. Mohon dijelaskan bukan karena kitab ini, kitab itu dan seterusnya, yang kalau menurut kitab-kitab tersebut doanya dikabulkan Allah segera atau sekian hari jika diamalkan istiqomah, dan pada kenyataannya sudah diamalkan sesuai aturan istiqomah. Setelah sekian tahun belum dikabulkan Allah, lalu dikatakan ada yang salah, ini itu tidak istighfar, yakin, percaya, mantap dan seterusnya, lantas mengalahkan yang melakukan tersebut, ria dan seterusnya, padahal yang melakukan sudah sangat terjepit, kepepet, tersiksa, terzalimi setiap hari, dan mesti sabar masih menunggu dikabulkan Allah nanti, padahal sudah tidak makan, minum dan seterusnya setiap hari karena sudah tidak mampu, sambil tetap zikir sholawat ratusan bahkan ribuan kali, sampai yang melihat prihatin dan tidak tega. Kok Allah sepertinya tidak menghargai usaha orang tersebut. Sudah zikir sholawat ribuan kali selama sekian hari atau tahun, segitu teganyakah Allah pada orang tersebut? Hingga seperti tiada maaf meskipun orang tersebut sudah istighfar setiap hari ribuan kali, termasuk mengamalkan raja istighfar. Terima kasih, wassalam. Masya Allah, ini sahabat ya. Jadi intinya sahabat kita ini menceritakan teman, tetangga, entah atau siapanya ini sahabat. Intinya beliau ini tidak tega melihat keadaan orang tersebut yang katanya sudah sampai tidak makan, tidak minum, saking sulitnya ekonominya sahabat. Padahal katanya sudah mengamalkan ribuan sholawat, istighfar, sudah istiqomah, bahkan membaca Sayyidul Istighfar juga. Nah, oke. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit sahabat. Yang pertama sahabat, di sini dikatakan apakah Allah itu tega? Tentu sahabat, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini wajib kita tanamkan dan ini mutlak sahabat. Jangankan kepada kita yang memang mohon maaf, hamba Allah yang mungkin kita sudah beriman, bahkan Islam, bahkan kepada orang-orang yang non-muslim, Allah itu masih pengasih. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk rahmat kepada seluruh alam. Artinya apa? Rahmat Allah itu mencakup seluruh alam sahabat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seluruh alam itu dirahmati oleh Allah. Jangankan yang beriman, bahkan yang non-muslim sekalipun, Allah beri mereka rahmat. Apakah contohnya? Contohnya mereka bisa hidup sahabat. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, padahal mereka tidak pernah meminta akan hal itu. Inilah bukti kasih sayangnya Allah sahabat. Apalagi kepada memang hamba-hamba Allah yang menyembah beliau. Nah, kalau ada pertanyaan, tapi kenapa tidak kunjung dikabulkan doanya Ustadz? Misalkan, kenapa tidak kunjung diangkat derajatnya? Ini adalah ujian sahabat. Sekali lagi, ini adalah ujian. Untuk meningkatkan tingkat derajat seorang ini, maka Allah menguji. Dan contohnya sudah banyak sahabat.
Jadi kalau misalkan istighfar sudah dilakukan, kemudian sholawat juga sudah dilakukan, semua dilakukan, tapi masih malah tambah terpuruk, maka ini adalah ujian yang pasti karena Allah menyayanginya, sahabat. Kalau kita belajar pada kisah Rasulullah yang saking kelaparannya, sahabat, sampai mengikat perutnya dengan batu. Dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sedang melaksanakan perang Khandaq namanya, sahabat. Selama berbulan-bulan Rasulullah berada di sebuah gurun pasir dengan tanpa makan dan minum. Bahkan saking laparnya, sampai-sampai dikisahkan perut Rasulullah diikat dengan batu, sahabat. Padahal keadaannya kepepet pada waktu itu. Rasulullah dikepung oleh ribuan orang kafir Quraisy yang akan menyerang membunuh Rasulullah. Apakah kemudian Allah tega membiarkan kekasihnya, manusia yang paling mulia ini, dibiarkan begitu kelaparan, dibiarkan dengan musuh-musuh yang seenaknya di pinggirnya? Tidak, sahabat. Tapi Allah menguji Rasulullah dan semua pengikutnya, semua sahabat, untuk kesabarannya yang lebih tinggi sebelum Allah memberikan hikmah karunia yang begitu dahsyat, yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita berkaca kepada Nabi Ibrahim, sahabat, yang sampai dibakar hidup-hidup, apakah Allah tega? Padahal Nabi Ibrahim juga kekasihnya Allah, utusannya Allah. Tidak, sahabat. Allah hanya ingin menguji sampai sebesar apa kesabaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Toh pada kenyataannya ternyata Nabiullah Ibrahim tidak terbakar, sahabat. Malah justru setelah itu Nabi Ibrahim diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, sahabat, kita belajar pada kisah Nabi Ismail yang sampai disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim, sahabat. Apakah Allah tega kok sampai menyuruh Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya? Ternyata tidak, sahabat. Allah hanya ingin menguji seberapa sabarkah, seberapa ikhlaskah Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim ini, sahabat. Ternyata setelah itu, ternyata Nabi Ismail diangkat menjadi nabi. Kata Allah di dalam Al-Quran, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh pada daging sembelihan, Allah tidak butuh pada darah, tapi Allah hanya ingin membuktikan, mengetahui seberapa besar takwa kita kepada Allah. Jadi kalau kita belajar, sahabat, dari kisah-kisah para nabi yang seperti ini, Allah itu tidak pernah merugikan hambanya, sahabat. Hanya saja yang Allah butuhkan adalah keikhlasan, kesabaran, serta ketawakalan kita. Kalau hal ini sudah dilaksanakan, maka insya Allah bereslah masalah kita ini, sahabat. Maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, sahabat. Saya pernah cerita, sahabat, di video saya sebelumnya, bahwasanya ada anak muda beserta keluarganya yang berriyadhah karena anaknya ingin kuliah dengan ekonomi yang pas-pasan. Di tengah riyadhahnya, bukannya diterima oleh Allah, malah sepedanya diambil. Apakah Allah tega? Ternyata tidak, sahabat. Ini bagian dari ujian dari Allah sebagai untuk mengetahui seberapa besar keikhlasannya, ketakwaannya kepada Allah. Ternyata setelah itu anaknya justru menjadi seorang yang sangat sukses, di mana yang lain teman-temannya yang masih kuliah itu masih bingung ngeprint tugas sana sini, sedangkan si anak ini sudah menjadi direktur dari perusahaan yang sangat besar. Inilah yang Allah persiapkan, sahabat. Juga kalau Anda pernah mendengar video saya sebelumnya, dulu ini saya masih belum tahu padahal waktu itu, sahabat. Saya masih belum mengenal yang namanya tauhid, belum mengenal yang namanya riyadhah. Saya sudah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ratusan kali setiap malam. Saya sudah belajar siang malam. Tapi ternyata, sahabat, ketika saya ingin mengikuti ujian beasiswa yang pada waktu itu S1 tahun 2011, ternyata qadarullah tidak lulus, sahabat. Apakah Allah tega pada saya? Ternyata tidak. Masya Allah, setelah itu saya masuk ke perguruan universitas yang sama-sama negeri, dan Masya Allah, tanpa mengajukan beasiswa, sahabat, saya diberi beasiswa yang begitu besar, yang 10 kali lipat bahkan lebih besar dari yang saya ajukan sebelumnya yang tidak diterima itu, sahabat. Dan bukan hanya itu, ternyata saya dipertemukan dengan seorang yang alim, yang allamah, dan saya diajari banyak ilmu agama dari beliau, sahabat, dari guru saya itu. Jadi ini yang Allah persiapkan, sahabat.
pada intinya yang ingin saya sampaikan sahabat, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha mendengar setiap doa. Dengan sifat Allah yang seperti ini, jangankan yang kita pinta secara ekstrim sahabat, bahkan kita meminta tanpa membaca sholawat, tanpa membaca istighfar, pasti Allah kabulkan. Cuman Allah mengabulkannya tersebut dengan caranya Allah sahabat. Di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai cara Allah mengabulkan doa-doa kita dengan 3 cara itu sahabat. Nah, karena itu yang paling akhir kuncinya hanyalah 2. Yang pertama yaitu sabar, yang kedua tawakal kepada Allah sahabat. Ingat, kita ini berdoa meminta tolong kepada Allah, bukan ngatur Allah. Karena itu tawakal ini sangat diperlukan sahabat dan sangat butuh. Kalau misalkan Allah memang suka merugikan hambanya, maka otomatis Nabi Ibrahim yang dibakar tadi, yang dibakar hidup-hidup itu sudah wafat sahabat, sudah mati kasarnya. Kalau misalkan Allah itu memang tega, maka Nabiullah Ismail yang disembelih tadi itu sudah mati sahabat. Tapi Allah tidak butuh semua itu, dan Allah tidak akan merugikan hambanya. Yang Allah butuh hanyalah kesabaran, keikhlasan kita, tawakal kita kepada Allah, dan kepercayaan penuh kepada Allah sahabat. Yakinlah, kalau kita sudah melakukan sabar, ikhlas, tawakal itu, maka Allah tidak akan mengecewakan kita sahabat. Semakin dalam ujian yang diberikan oleh Allah, maka akan semakin besar karunia yang disiapkan oleh orang tersebut, oleh Allah kepada orang tersebut sahabat. Jadi ini kurang lebih jawaban dari komentar yang saya baca barusan. Mudah-mudahan sahabat kita tersebut segera diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapapun yang tengah mengalami hal yang serupa dengan sahabat kita tadi itu sahabat, mudah-mudahan segera diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang melimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Anda semua. Inilah apa adanya yang saya sampaikan dan yang bisa saya sampaikan sahabat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.